Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan Thariqul Wusul ilal ilmin ma'mul. Ahlul bid'ah la ya'tamiduna al-kitabi was sunnah wa atharis salaf minas sahabah wat tabi'in. Wa innama ya'tamiduna 'ala al-aqli wal lughah. Ahli bid'ah itu ya tidak berpegang kepada Al-Quran, sunnah dan athar salafus saleh. Demikian pula athar tabi'in. Akan tetapi yang menjadi pegangan mereka sebetulnya akal dan bahasa saja. Atajiduhum la ya'tamiduna ala kutubit tafsir an ma'thurah wal hadis wa atharis salaf. Dan kamu lihat mereka tidak berpegang kepada kitab-kitab tafsir yang ma'thur, yang disebutkan padanya dalil ya. Demikian pula tidak berpegang kepada hadis dan asar salaf. Wa innama ya'tamiduna ala kutubil adab wa kutubil kalam allati wada'atha ru'usuhum. Yang mereka jadi pegangan adalah kitab-kitab adab dan kitab-kitab kalam, ilmu kalam yang ditulis atau yang diletakkan oleh pentolan-pentolan mereka. Wa hadhihi tariqatul malahidati aidan. Ini adalah merupakan tata cara orang-orang malahidah, orang-orang yang menyimpang. Innama ya'khuduna ma fi kutubil falsafah wa kutubil adab wal lughah. Karena orang-orang malahidah, mereka orang-orang ateis itu juga mengambil dari kitab-kitab filsafat, kitab-kitab sastra dan bahasa. Wa amma kutubul Quran wal hadis wal athar fala yaltafituna ilaiha. Adapun Al-Quran, hadis dan athar sama sekali tidak ditengok oleh mereka. Haula yu'riduna an nususil anbiya. Mereka berpaling dari nas-nas para nabi. Idh hiya indahum la tufidul ilm. Karena menurut mereka nas-nas atau dalil dari para nabi itu tidak menghasilkan ilmu sama sekali katanya. Wa ulaika yata'awwaluna al-Quran bi ra'yihim wa fahmihim. Di mana mereka menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu dan pemahaman mereka. Bila athar anin Nabi SAW wa ashabi, dengan tanpa athar dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, aktsaru ma yukhti'un nas min jihati ta'wil wal qiyas. Kebanyakan manusia salah itu dari sisi tafsir dan qiyas. Subhanallah, beliau menjelaskan bahwa kenyataan yang ada memang demikian. Di mana orang-orang ahli bid'ah itu sebetulnya dalil dari Al-Quran dan hadis itu hanya sebatas tameng saja, perisai. Pegangan mereka yang paling selalu mereka pegang adalah akal, hawa nafsu. Kemudian mereka selalu membawakan dari sisi bahasa. Padahal mungkin dari sisi bahasa itu pun sendiri belum tentu benar. Karena sebatas bahasa saja tidak cukup, harus melihat pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya tentunya. Oleh karena itulah kita lihat orang-orang yang menolak atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka mengatakan karena tidak sesuai dengan akal mereka. Ketika disebutkan ayat-ayat dan dalil, mereka katakan secara bahasa begini. Padahal tidak demikian secara kenyataannya. Walaupun dari sisi bahasa sebetulnya mereka pun telah banyak melakukan penyimpangan. Maka dari itu berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pegangan mereka adalah Al-Quran dan hadis. Apabila akal-akal mereka bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maka mereka lebih mendahulukan Al-Quran dan hadis daripada akal-akal mereka. Beliau berkata lagi, idza tadabbarta hujaj ahli al-batil ra'aitaha da'awa la yaqumu 'alaiha dalil. Kalau kamu perhatikan hujah-hujah ahlul batil itu, kamu akan perhatikan ia hanya sebatas klaim-klaim yang tidak berdiri di atas dalil. Hanya sebatas pendapat. Kalaupun dibawakan dalil, ima dalilnya lemah atau sahih tapi dipaksakan kepada pemahaman mereka. Banyak sekali hal itu terjadi akhal Islam a'azakumullah wa iyyakum, seperti orang-orang yang membela tawassulan di kuburan kepada orang-orang yang telah mati. Hujah-hujahnya lemah, dan ayat-ayat yang mereka bawakan pun juga sama sekali tidak menunjukkan kepada hal itu. Tentang para nabi misalnya hidup di kuburan mereka,
tidak sama sekali ia menunjukkan akan bolehnya tawassul kepada mayat yang ada di kuburan dan yang lainnya.